Suasana romantis di antara Lukas dan Joan menyadarkan Lukas kalau dia sudah jatuh cinta pada wanita yang membuat hatinya berdebar ini. Belum sempat perasaan itu tersampaikan, telepon dari Stefan membuat dirinya merasa bersalah dan memutuskan untuk menjauhi Joan. "Sorry, aku ke balkon dulu untuk jawab telepon ini." Apakah itu telepon dari Vanessa, tunangan Lukas? Jujur tentang perasaan kita adalah cara terbaik untuk memulai. Jangan pernah biarkan rasa bersalah menguasai. Karena rasa bersalah adalah emosi yang sia-sia. Kamu sudah siap. Yuk kita jalan sekarang. Setelah mandi dan berganti pakaian di apartemen masing-masing, Lukas menemui Joan yang sudah menunggu di depan unit apartemennya. Joan mengenakan jeans dan kaos kusam yang sepertinya nyaman dikenakan. Sebuah topi bisbol tampak bertengger di atas kepalanya. Dengan rambut yang diikat kendur, Joan terlihat lebih santai. Joan yang memakai make-up tipis tampak seperti anak yang baru lulus kuliah jika dijejerkan di samping Vanessa. Orang akan mengira kalau mereka seumuran. Sampai sekarang, Lukas masih belum bisa menebak berapa usia Joan. Nih, kamu tolong bawa tas ransel ini sampai ke mobil. Joan memberikan tas ransel besar yang ada di tangannya pada Lukas. Setelah itu mereka berjalan menuju ke lift untuk langsung turun ke tempat parkir bawah tanah. Sesampai di depan mobil Lukas, Joan yang mencermati mobil mewah yang masih sangat mulus itu menggelengkan kepala. "Sebaiknya kita pakai mobilku saja. Jalanan di sana kurang halus. Kalau pakai mobilmu, aku yang nyetir, jadi punya tekanan batin. Takut lecet." Dengan bergurau Joan melanjutkan, "Itu mobil perangku," katanya sambil menunjuk ke arah sebuah mobil Honda. Dari bodi mobil veteran itu, bisa terlihat pengalaman pertempurannya di jalanan-jalanan padat kota J. Melihat kondisi mobil itu, Lukas tertawa. Itu mobil yang waktu itu masuk bengkel. Pantas saja. Mobil Joan lalu melaju menjauh dari kota J, menuju suatu daerah pedesaan yang asri. Perkebunan teh tampak di samping kiri dan kanan jalan yang mereka lalui. Joan menuju ke sebuah villa kecil yang berdiri di samping lereng gunung. Sebuah sungai kecil yang jernih ada di dekat villa itu. Tampaknya seperti sebuah villa pribadi milik seseorang. Dengan santainya, Joan memarkirkan mobil di pekarangan villa itu, lalu mengajak Lukas untuk turun. Lukas bernapas dalam-dalam untuk menarik udara segar, lalu bertanya pada Joan, "Ini villa milik siapa? Apa boleh kita parkir sembarangan di sini?" Lukas melongokkan kepala ke arah villa untuk melihat apakah ada orang di sana. Joan yang melihat gerak-gerik Lukas menjawab, "Gak perlu dicari penghuninya. Ini villa milik kakekku. Sudah lama tidak dikunjungi."
Hanya ada beberapa penjaga untuk mengurus villa ini. Tapi aku sudah memberi info kepada mereka kalau aku akan kemari. Kita hanya akan numpang parkir di sini. Jadi mereka tidak perlu repot mengurus kita. Joan lalu menunjuk ke arah gunung kecil di belakang villa. Itu tujuan hari ini. Sebuah jalan setapak dari belakang villa menuju ke arah air terjun kecil yang tampak di kejauhan. Sungai kecil di dekat villa sepertinya datang dari air terjun itu. Kita hiking ke sana. Nanti kita berhenti di dekat air terjun. Pemandangan di sana sangat indah. Lalu, bagaimana dengan makan siang kita nanti? Sepertinya tidak ada orang yang berjualan makanan di sana. Dengan sigap Joan mengeluarkan beberapa kotak bekal makanan dari tas ransel besar yang dia bawa tadi. Melihat jumlah makanan yang dibawa Joan, Lukas tampak kaget lalu tertawa. Sudah benar-benar siap. Bawa sebanyak ini? Gak takut berat? Joan tersenyum licik. Kan ada porter gratis. Katanya dengan menyodorkan kotak-kotak bekal makanan dan beberapa botol air mineral yang berat kepada Lukas tanpa rasa bersalah. Sesampainya mereka di dekat air terjun, Joan mengeluarkan sehelai kain tipis dari ranselnya, lalu menggelarnya di rumput samping air terjun itu. Setelah makan beberapa sandwich buatan Joan, mereka berdua lalu duduk bersebelahan sambil meluruskan kaki yang sedikit pegal. Keduanya duduk dengan diam tanpa berbicara sambil menatap air terjun. Namun Lukas masih tetap merasakan kehangatan yang biasa dia rasakan saat bersama dengan Joan. Hangat, nyaman, dan tenteram. Tanpa terasa sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya. Tak selang beberapa lama, Joan yang sedikit merasa ngantuk karena mendengar suara air berbaring memejamkan mata di samping Lukas. Di hatinya Lukas menyadari kalau dia selalu menantikan saat-saat bersama dengan Joan. Meski Lukas tahu kalau perasaan yang muncul di hatinya ini salah dan berbahaya. Tapi jantung yang berdebar-debar saat bersama dengan Joan tak dapat dicegah olehnya. Hati Lukas secara perlahan tergelincir. Dia tidak bisa menolaknya. Lebih tepatnya, Lukas tidak ingin melawannya. Kehadiran Joan seperti sebuah tali kuat yang menariknya. Terus mendekat dan semakin mendekat lagi. Lukas melirik ke arah Joan yang sedang tidur di sebelahnya. Tanpa perlu disembunyikan, Lukas dapat menatap langsung wajah Joan. Wajah cantik yang terlihat polos seperti gadis kecil. Perlahan, tatapan mata Lukas menjadi lembut. Dengan diiringi suara air terjun yang menderu, Lukas terus menatap wajah Joan. Wajah yang terlihat tenang itu tiba-tiba terusik oleh suatu mimpi yang kurang menyenangkan dan terbangun. Joan yang terbangun melihat tatapan lembut dari mata Lukas. Dengan suara yang terdengar lirih, Joan bertanya, "Bagaimana? Apakah mau lanjut berjalan?" Lukas yang tertangkap basah segera mengalihkan pandangan matanya ke arah air terjun. Dengan sedikit malu ia menjawab,
Kalau kamu masih capek, istirahat dulu saja lagi. Joan bangkit dari alas kain tempat ia berbaring, lalu berdiri dan mencondongkan badannya ke arah kolam kecil di samping air terjun. Karena masih agak mengantuk, Joan tiba-tiba terpeleset. Dengan cepat Lukas meraih lengan Joan dan menarik tubuhnya ke dalam pelukan Lukas. Sejenak mereka berdua diam terpaku. Lukas yang merasakan kehangatan dan menghirup wangi lembut dari tubuh Joan, merasakan jantungnya berdebar dengan kencang. Rasa manis dan pahit muncul di hatinya. Kalau saja aku masih belum memiliki tunangan. Pikiran ini terbersit di benak Lukas. Joan yang terlihat malu mendorong lembut tubuh Lukas yang masih memeluknya. "Sorry, aku nggak sengaja terpeleset." Saat Joan mendorong tubuhnya, hati Lukas tiba-tiba terasa sedikit perih. Seakan dirinya baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hari sudah sangat malam saat mobil yang mereka kendarai memasuki kota. Lampu jalan yang berjejer di pinggir jalan tol terlihat mengalir seperti sebuah sungai cahaya. Lukas yang menggantikan Joan menyetir mobil melirik ke arah wanita itu. Joan tampak duduk sambil tertidur pulas di kursi penumpang. Cahaya lampu yang menembus dari jendela mobil memancarkan cahaya redup dan bayangan di wajahnya yang cantik. Di bawah cahaya redup itu, siluet lembut wajah Joan perlahan tertanam di hati Lukas. Saat memasuki kompleks gedung apartemen, Lukas tidak langsung masuk ke tempat parkir bawah tanah, tetapi memarkirkan mobil di luar gedung. Suasana mobil yang sepi membuat Lukas merasakan kehampaan dalam hatinya. Rasa kekosongan yang sulit dijelaskan. Hari itu berlalu dengan sangat cepat, seperti sebuah kedipan mata saja. Rasa kehilangan, rasa bersalah, kehangatan, harapan. Berbagai macam rasa berkecamuk di hati Lukas. Tiba-tiba handphone Lukas bergetar beberapa kali. Lukas melirik nama yang muncul di layar. Stefan. Perlahan Lukas membuka pintu mobil, lalu keluar dan mengangkat panggilan itu. Tanpa basa-basi, Stefan langsung bertanya, "Di mana kamu?" Lukas menyenderkan punggungnya di mobil dan menjawab, "Di rumah." Nada suaramu terdengar seperti interogasi. Stefan mengejek, "Kalau kamu tidak punya perasaan bersalah, buat apa kamu takut? Kemana saja kamu seharian ini? Dengan siapa tadi?" Lukas tiba-tiba merasa kesal. "Kenapa kamu tanya ini?" Stefan berkata dengan nada keras, "Loh, jangan mengelak. Jawab pertanyaanku." Lukas melirik sosok Joan yang masih tampak tertidur di dalam mobil dan berkata dengan pelan, "Dengan seorang teman." Nada suara Stefan langsung berubah sinis. "Coba ku tebak, dengan Joan Kim?" Lukas diam tak menjawab. Dia menatap ke arah bulan di langit dan menarik napas panjang. "Apa yang mau kamu katakan?" Stefan menjawab, "Loh, aku tidak suka mencampuri urusan orang lain, tapi kamu sahabat baikku. Kamu juga calon saudara iparku.
Dari sudut pandang sahabat atau calon saudara ipar, aku harus mengatakan ini. Jauhi cewek itu. Dia bukan cewek simpel. Orang seperti kamu bakal likunya habis oleh dia. Lukas merasa terhina oleh kata-kata Stefan itu. Stefan, Joan dan aku cuma teman biasa. Stefan semakin sinis berkata, "Kamu ingin membohongi aku atau diri kamu sendiri? Pikir dengan jelas." Mereka berdua terdiam sejenak. Rasa canggung terasa di antara dua sahabat lama ini. Stefan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-ngomong, Vanessa akan kembali besok lusa. Aku akan kirim detail pesawatnya ke kamu. Jangan lupa kamu jemput. Dia pasti lebih senang kalau kamu yang jemput dia." Lukas mengangguk. Oke. Lukas lalu menutup handphonenya. Untuk beberapa saat dia termenung di samping mobil. Angin malam yang dingin menghembus tubuhnya. Terasa dingin di kulit dan menembus ke dalam hatinya. Sambil menghela nafas, ia membuka pintu mobil dan melihat Joan yang sudah terbangun. Joan memandang wajah Lukas dan bertanya dengan nada khawatir, "Apa ada kabar buruk? Wajahmu kelihatan aneh." Mata Lukas terlihat sedikit berkaca-kaca saat ia menangkap nada khawatir dari suara Joan. Perhatian yang belum pernah didapatnya dari Vanessa. Nggak ada apa-apa. Cuma kecapean sedikit, katanya dengan mengelak. Lukas lalu membawa mobil Joan masuk ke parkiran bawah tanah dan memarkirkan mobil itu di sana. Mereka berdua lalu naik lift ke lantai apartemen mereka tanpa bercakap-cakap. Suasana di antara mereka terasa berat. Sesampai di pintu apartemen masing-masing, Joan yang baru saja akan membuka pintu rumahnya, mendengar suara lirih Lukas. "Selamat tinggal, Joan." Seakan dia tidak mendengar kata-kata perpisahan Lukas itu, Joan memasuki apartemennya, menutup pintu dan bersandar di sana untuk beberapa saat. 1 menit kemudian, Joan baru mendengar pintu apartemen Lukas terbuka lalu tertutup lagi. Joan mulai bertanya-tanya dalam hati. Siapa yang menelpon Lukas tadi? Sepertinya orang yang sangat penting untuk Lukas. Apakah Vanessa? Joan mengerti. Tidak mudah untuk membuat Lukas mau meninggalkan Vanessa dan memilih dirinya. Jangan merasa bersalah saat melakukan hal yang terbaik untuk dirimu sendiri. Karena rasa bersalah adalah emosi yang sia-sia. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan